Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini saya akan mempresentasikan laporan hasil akhir praktikum basis data ya, sistem reservasi hotel. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Songsong Bapak Ramadhani dengan 3 digit NIM terakhir 074 bersama rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Lazuardi Syahrul Ramadan dengan NIM 2505 0974088. Bapak dosen pengampu Bapak Muhammad Son Haji Akbar SPD MKom ya. Sungguh daftar isi terdapat bab 1 pendahuluan, isinya latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Terus bab 2 landasan teori basis data, sistem manajemen basis data, ERD, CDM dan BDM, SQL, normalisasi. Bab 3 hasil dan analisis, berisi perancangan tabel, perancangan ERD, BDM dan CDM, normalisasi basis data, implementasi program SQL, data kontrol lanjutan SQL, transaksi kontrol lanjutan TCL. Terakhir bab penutup berisi kesimpulan. 1. Pendahuluan. Latar belakang, di era digital ini hampir semua aktivitas manusia memanfaatkan teknologi informasi, termasuk dalam hal pemesanan hotel. Sistem reservasi manual yang menggunakan buku besar sudah tidak efisien lagi karena rentan terhadap kesalahan pencatatan dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, proyek ini dibuat untuk membantu permasalahan tersebut. Perubahan masalahnya yaitu bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem basis data reservasi hotel berbasis SQL yang dapat mengatasi masalah pengolahan data manual, menjamin konsistensi, dan menyediakan pengambilan data yang efisien. Tujuannya sendiri merancang basis data untuk sistem reservasi hotel dan mengimplementasikan rancangan basis data menggunakan SQL serta melakukan operasi dasar DML, insert, select, update, delete, dan implementasi DCL atau data control language untuk penetapan role dan hak akses yang dibuat. Manfaatnya berupa memahami konsep perancangan basis data relasional, melatih kemampuan dalam menulis perintah SQL, mengaplikasikan teori basis data ke dalam studi kasus nyata. Bab 2 landasan teori basis data merupakan kumpulan data yang tersusun secara sistematis dan disimpan dalam media elektronik sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Basis data dirancang untuk mendukung kebutuhan penyimpanan data dalam jumlah besar secara terorganisir dan konsisten. Berikutnya, sistem manajemen basis data atau DBMS merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. DBMS menyediakan fasilitas untuk melakukan penyimpanan, pengolahan, pengamanan, serta pengambilan data. Berikutnya, ERD, CDM, BDM. ERD merupakan model visual yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam suatu sistem basis data. CDM menggambarkan struktur data pada tingkat konseptual berdasarkan kebutuhan bisnis tanpa memperhatikan aspek teknik implementasi. Berikutnya, BDM merupakan representasi fisik dari basis data yang menunjukkan bagaimana data disimpan di dalam DBMS. Selanjutnya, program SQL. Tadi merupakan bahasa standar yang digunakan untuk mengelola basis data relasional. SQL digunakan melakukan berbagai operasi seperti pengambilan data, penambahan data, perubahan data, dan penghapusan data. Berikutnya, normalisasi ialah proses pengorganisasian data dalam basis data untuk mengurangi redundasi dan meningkatkan integritas data. Oke, bab 3 hasil dan analisis. Berikut adalah perancangan tabel ya. Berikut adalah tabel yang dirancang untuk sistem reservasi hotel ya. Berisi tabel tamu, tabel pegawai, tabel kamar, tabel tipe kamar, tabel reservasi, dan tabel pembayaran. Setiap tabel memiliki bagian-bagian yang menyusun. Sebagai contoh akan
Aku ambil salah satu dari ini ya. Sini terdapat tabel tamu, nama filenya, ada ID tamu, nama tamu, nomor telepon. Sini ada tipe datanya, dari ID tamu INT, dari nama tamu varchar 100, nomor teleponnya varchar 20. Nah, untuk keterangan dari ID tamu ENT adalah primary key, nama tamu tipe data varchar 100, keterangan nama tamu, nomor telepon varchar 20, nomor keterangan nomor HP. Ini gambar PRD-nya ya. Di sini ada 6 entitas beserta atributnya. Entitasnya antara lain tamu dengan entitas ID tamu, nama tamu, nomor HP tamu. Terus entitas berikutnya reservasi dengan atribut ID pegawai, ID tamu, ID kamar, ID check-in, ID check-out, jumlah malam, total bayar, dan ID reservasi. Terus berikutnya ada entitas pegawai, ada atribut ID pegawai, nama pegawai, ID nomor telepon, jabatan, dan email. Terus berikutnya ada entitas kamar, ini ada ID tipe, terus nomor kamar, terus ID kamar. Terus berikutnya entitas pembayaran, atributnya adalah tanggal pembayaran, status pembayaran, ID reservasi, dan ID pembayaran. Yang terakhir adalah entitas tipe kamar, atributnya adalah ID tipe, harga per malam, dan nama tipe. Untuk relasinya sendiri terdapat menangani, melakukan, dipesan, dibayar, dan memiliki. Nah, hubungan antara entitas dalam sistem reservasi hotel dapat dijelaskan sebagai berikut. Entitas tamu melakukan pendaftaran untuk membuat reservasi kamar hotel. Setiap reservasi dikelola dan ditangani oleh pegawai yang bekerja di sana. Tugas melalui proses reservasi, tamu melakukan pemesanan kamar sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam proses pemesanan, tamu memilih tipe kamar yang diinginkan sesuai tipe kamar yang tersedia. Selanjutnya, tamu melakukan pembayaran sebagai bentuk penyelesaian transaksi atas reservasi yang telah dilakukan. Jadi itu membayar, tamu pesan kamar membayar lalu bisa untuk menempati kamar tersebut. CDM ya CDM kita ambil salah satunya. Tamu ada atribut ID tamu, nama tamu, nomor HP tamu. Terus nyambung ke reservasi ke bayaran, reservasi juga ke pegawai, reservasi ke kamar ke tipe kamar. Di sedikit penjelasan tentang CDM tersebut. 1. Terdapat entitas tamu, deskripsi menyimpan informasi mengenai pelanggan yang akan menginap di hotel. Atributnya ini. Terus entitas reservasi, deskripsi menyimpan data sebesar pemesanan kamar oleh tamu, termasuk jadwal check-in dan jadwal check-out. Tas 3. Pembayaran, deskripsi mencatat detail pembayaran yang dilakukan oleh tamu untuk reservasi telah dibuat. Terus entitas pegawai menyimpan data karyawan hotel yang bertugas mengelola reservasi dan operasional hotel, data orang yang bekerja di sana. Terus entitas kamar menyimpan informasi terkait kamar yang tersedia pada hotel tersebut. Entitas tipe kamar menyimpan detail kategori atau tipe kamar yang ditawarkan oleh hotel, misal single atau double atau suite atau deluxe. Berikutnya ini adalah PDM. Oke. Terdapat 6 entitas ya saling terhubung satu sama lain. Ambil contoh ya, ID yang bagian tamu dan nama ID tamu, INT, nama tamu, varchar, alamat varchar, nomor telepon varchar, nomor identitas varchar.
ya. Ada reservasi, pembayaran, pegawai, tipe kamar ya. Setiap entitas yang memiliki atributnya sendiri-sendiri. Sedikit penjelasan tentang PDM. Ini menggambarkan sistem reservasi hotel mengelola beberapa data utama: data tamu, data kamar, data tipe kamar, data pegawai, data reservasi, dan data pembayaran. Ini adalah normalisasi basis data, ya. 1. INF first normal form. Data dibuat atomik, tidak boleh dipecah lagi. Ini contoh gambarnya. 1. INF, setiap atribut bersifat atomik. Contohnya ID reservasi R001, ID tamu T01, nama tamu Bobby, nomor HP tamu 111, ID kamar K101, nomor kamar 101, ID tipe B1, nama tipe deluxe. Terus harga per malam 500.000, tanggal check-in 1 Maret 2025 sampai 3 Maret 2025, jumlah malam 2, total bayar 100.000 rupiah. Status pembayaran sudah lunas. Syarat I1NF, ya, tidak ada data yang menampung lebih dari satu nilai dalam satu kolom. Semua kolom harus menilai tunggal dan format sama. Pada tahap 1NF, data tipe akomik, satu kolom hanya menyimpan satu nilai. Seluruh kolom memiliki format seragam dan tidak ada value yang berupa gabungan. Oke. Berikutnya 2NF, second normal form, hilangkan ketergantungan parsial. Gambarnya seperti ini. Terus 2NF, menurutkan berdasarkan ketergantungan parsial. Tabel tamu, PKID tamu T01, nama tamu Bobby, nomor HP tamu 111. Tabel tipe kamar, PKID tipe B1, nama tipe deluxe, harga per malam 500.000. PKID kamar K101, nomor kamar 101, FKID tipe B1. Sini kita mulai memecah tabel berdasarkan fungsi dan entitasnya. Tujuannya agar data tidak tergantung pada sebagian kunci primer. Masuk tahap 2NF, tabel mulai dipisah berdasarkan ketergantungan parsial terhadap primary key. Ini data tidak tergantung pada kunci utama. Tabel reservasi harus dipisahkan menjadi tabel baru agar tidak terjadi duplikasi. 3NF atau normal from, hilangkan ketergantungan transitif. 3NF mengapa ketergantungan transit dan kalkulasi. Contoh, tabel tamu PKID tamu T01, nama tamu Bobby, nomor HP tamu 111. Kamar B1, nama tipe deluxe, harga per malam 500.000. Kamar PKID kamar K101, nomor kamar 101, FKID tipe B1. Pada tahap treat normal form, dilakukan pemeriksaan terhadap ketergantungan transit dalam tabel. Kolom yang nilainya dapat diturunkan dari atribut lain tidak dapat disimpan sebagai data mentah untuk menghindari pengulangan data. Setelah penyederhanaannya, tabel akhir menjadi tabel tamu, tabel tipe kamar, tabel tamu, dan tabel reservasi, tabel final. Selanjutnya, implementasi program SQL. Implementasi basis data dilakukan menggunakan perintah struktur query language atau SQL. Proses ini dikelompokkan berdasarkan data DDL, DML, dan data DQL. Nah, kita akan membahas satu persatu. Oke, pertama, DDL berfungsi untuk mendefinisikan dan mengelola struktur objek basis data. Perintah create table digunakan untuk membangun 4 entitas utama. Terus berikutnya DML. DML digunakan untuk memanipulasi data di dalam struktur tabel yang mencakup operasi insert, update, dan delete. Berikutnya perintah insert into digunakan untuk populasi data dari awal ke dalam setiap tabel seperti data tamu, kamar, dan data transaksi reservasi. Putih gambar. Berikut adalah putih gambar 1, 2, 3, 4 baris perintah yang diawali dengan insert into. MariaDB hotel create tabel reservasi. Terus di reservasi voucher 5 bermerek tanggal check in, tanggal check out,
ID tamu voucher, di kamar voucher, status pembayaran voucher, Virgin K. Terus varia DP hotel, insert into reservasi, ID reservasi, tanggal check-in, tanggal check-out, ID tamu, ID kamar, status pembayaran, values. DP select from reservasi, ya dibuat tabel menghasilkan ID reservasi tanggal contohnya R001 tanggal check-in 2025 3 Maret, tanggal check-out 2025 5 Maret, ID tamu T01, ID kamar K101, status pembayaran lunas. Berikutnya gambar 2, area DP grade kamar, ID kamar voucher, nomor kamar voucher, ID tipe voucher, Virgin K, ID tipe referensi. Very okay. Smart DP hotel DP, insert into kamar, ID kamar, nomor kamar, ID tipe, values. Anggotanya bla 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 bla. Query OK, 4 rows objektif, 4 duplikasi, warning. Maria DP hotel slash from kamar, ID kamar K121, nomor kamar 121, ID tipe P1. Coba. Gambar 3, DP hotel date created table tipe kamar, ID tipe voucher 5, nama tipe voucher 50, harga per malam INT. Dan Maria DP hotel sekian, insert into tipe kamar, ID tipe, nama tipe, harga per malam, values. Very okay, hasilnya ini terus jadilah tabel. Select from tipe kamar, ID tipe P1, nama tipe Derek, harga per malam 500.000. Gambar 4, Maria DP hotel grab table tamu, ID tamu voucher 5, prima DP, nama tamu voucher 100, nomor HP tamu voucher. Query OK, bla 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 bla. Maria DP hotel insert into tamu, ID tamu, nama tamu, nomor HP tamu, values. Query OK, hasilnya ini ID tamu T01, nama tamu Bobby, nomor HP tamu 111. Itu contohnya. Terus perintah update digunakan untuk memodifikasi nilai data yang sudah tersimpan, memastikan sistem dapat beradaptasi terhadap perubahan data. Contohnya, perintah ini digunakan untuk memperbarui harga per malam pada tabel tipe kamar dari 500.000 menjadi 600.000. Ada DP from tipe kamar where ID tipe P1, nama tipe deluxe, harga per malam 500.000. DP update tipe kamar query OK. Terus Maria DP hotel DP slash from tipe kamar where ID tipe P1, di tipe P1, nama tipe deluxe, harga per malam 600.000. Perintah delete digunakan untuk menghapus baris data tertentu. Contohnya, perintah ini digunakan untuk menghapus data reservasi yang telah dibatalkan atau memiliki status pembayaran belum lunas atau dibatalkan. Contohnya, Maria DP hotel D from reservasi hotel AD reservasi R003, ID reservasi R003, tanggal check-in 2025 13 Maret, tanggal check-out 15 Maret 2025, ID tamu T03, ID kamar K102, status pembayaran belum lunas. Maria DP hotel dan progres reservasi bar ID R003, Maria DP slash progres reservasi, ID reservasi R001, tanggal check-in 3 Maret 2025, tanggal check-out 5 Maret 2025, ID tamu T01, ID kamar K101, status pembayaran lunas. Untuk mengambil data, terapkan koerisi komsek menggunakan join. Gambarnya kurang jelas, tak besar kan. Contoh gambarnya seperti ini. Maria DP hotel slash ID reservasi, tanggal check-in, tanggal check-out, ID tamu, dan sekian. Join tamu, join kamar, join tipe kamar, terbayar reservasi. Terus dilihat tabel ID, contohnya ID reservasi R001, tanggal check-in 3 Maret 2025, tanggal check-out 5 Maret 2025, ID tamu T01, nama tamu Bobby, nomor HP tamu 111, ID kamar K101, nomor kamar 101, ID tipe P1, nama tipe deluxe, harga per malam 400.000 setelah pembayaran lunas. Untuk contohnya, perintah kunci DQL adalah select dan join merupakan query relasional kompleks yang menggabungkan data dari 4 tabel berupa reservasi tamu, kamar, tipe kamar untuk menyajikan laporan terpadu. Klase join menghubungkan data berdasarkan kunci asing, memberikan data reservasi tamu, nomor kamar, tipe kamar hingga harga per malam dalam satu sheet. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yang sangat saya hormati, Mas Lazuardi. Silakan. Baik, terima kasih.
saya akan melanjutkan pada bagian yang paling penting, yaitu menjaga integritas data hotel, yaitu data control language atau penetapan hak akses. Di sini kami merancang 3 role utama, yaitu manager, resepsionis, dan public. Di sini contohnya pembuatan untuk user resepsionis ya. Ada di create user. Lalu kami memberinya hak select, insert, dan update untuk transaksi hariannya. Lalu untuk verifikasi hasil query showgrants. Ini membuktikan bahwa resepsionis juga manajer lalu publik memiliki hak yang cukup namun terbatas. Pertanyaannya, apakah batasan ini benar-benar bekerja? Jadi jawabannya ada pada pengujian ini, resepsionis dan publik. Kita fokus ke resepsionis. Jadi setelah kami uji coba untuk menjalankan perintah delete, sistem langsung memunculkan error 1142 delete. Ini membuktikan DCL kami bertindak sebagai penjaga keamanan, mencegah data transaksi terhapus secara sengaja maupun tidak sengaja. Begitupun untuk publik, memiliki batasan tertentu juga. Baik, berikutnya ada TCL atau Transaction Control Language yang kami terapkan untuk memastikan prinsip atomicity, yaitu semua proses harus berhasil atau semuanya dibatalkan. Di gambar ini menunjukkan dimulainya transaksi atau start transaction, yaitu jumlah awalnya adalah 4. Lalu kami menyisipkan 2 tamu baru, Ika dan Doni. Lalu kami melihat lagi untuk jumlah tamu saat ini menjadi 6. Lalu yang selanjutnya ada pengujian transaksi rollback, yaitu pembatalan juga. Di sini gambar tersebut menunjukkan perintah rollback yang dieksekusi setelah penyisipan data. Jadi perintahnya membuktikan bahwa 2 data tamu tadi menjadi hilang, atau sekarang jumlah akhirnya adalah 4 saja, kembali ke jumlah awal. Ini membuktikan prinsip atomicity, di mana perubahan data sepenuhnya dibatalkan saat gagal atau dibatalkan. Oke, di bab 4 ada penutupan, yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, sistem basis data reservasi hotel ini telah berhasil kami rancang dengan struktur 3NF, mampu mengelola data secara efisien melalui DML atau DGL, dan yang paling penting menjamin keamanan data melalui DCL, dan menjaga konsistensi data melalui TCL. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk pengembangan sistem informasi reservasi hotel yang lebih kompleks di masa mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.